Hello, hai semua anak-anak ibu. Jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran sejarah wajib. Sebelum di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia di bidang ekonomi dan juga bidang politik atau pemerintahan. Sekarang kita lanjutkan di bidang sosial. Ada beberapa dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Pertama, kita pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah bangsa Eropa, baru bangsa Asia, yang terakhir adalah bangsa pribumi. Jadi dalam tatanan sosial, jadi orang-orang Eropa berada di tingkat paling atas. Baru di bawahnya orang-orang Asia, yaitu Tionghoa pada umumnya sebagai pedagang. Baru kita, rakyat Indonesia adalah di paling bawah atau tingkatan paling bawah. Kalau kita ibaratkan lagi, kita mengingat kasta, berarti yang Brahmana atau paling atas itu adalah bangsa Eropa. Pertengahan atau prajurit dan pedagang itu orang Tionghoa atau timur asing lainnya, sedangkan orang Indonesia adalah kasta paling bawah atau sudra atau budak, seperti itu. Yang kedua, terjadinya penindasan dan pemerasan cara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara, tata cara berlaku itu sudah dilanggar, di mana budaya-budaya dari Eropa telah merusak atau menyingkirkan kebudayaan-kebudayaan dari kita. Contoh, kita dulu dari pakaian dulu, orang Jawa atau orang Indonesia pada awalnya berpakaian pakai kain jarik, pakai kebaya di atas. Setelah masuk kebudayaan atau bidang sosialnya orang Eropa, itu semakin terkikis karena orang Eropa suka pakaian yang serba minim seperti itu. Selanjutnya daerah di Indonesia terisolasi dari laut hingga kehidupan perkembangan berkembang ke pedalaman. Jadi karena daerah laut semua sudah dikuasai oleh bangsa Eropa atau pedagang-pedagang dari Asia Timur lainnya seperti Timur Tengah, Arab, dan juga Tionghoa. Jadi orang-orang Indonesia yang awalnya di pinggir laut masuk ke pedalaman hutan seperti itu. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Jadi karena di laut sudah dikuasai Eropa, jadi orang-orang yang punya modal kembali lagi mendorong orang-orang pedalaman itu menjadi orang-orang feodal. Jadi orang-orang pemilik modal memaksakan kehendaknya terhadap orang-orang Indonesia yang sudah terisolasi seperti itu. Selanjutnya bidang budaya. Kamu perhatikan perubahan di bidang budaya diantaranya sebagai berikut. Pertama, tindakan pemerintah Belanda menghapus kedudukan menurut adat penguasa bumi, dijadikan mereka pegawai pemerintahan. Bahkan kewibawaan tradisional penguasa bumi itu hilang. Contoh, dulu kita mengenal yang namanya kerajaan. Setelah bangsa Barat masuk ke Indonesia, kita sudah mengenal namanya demokrasi. Kalau di demokrasi, pemimpin itu adalah yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan pada kedudukan bangsa Eropa, kedudukan bangsa Belanda itu sebagai pemimpin atau sebagai pemerintah atau sebagai pemilik kekuasaan. Sedangkan raja-raja sebelumnya sudah mulai hangus atau mulai menipis, di mana orang-orang yang mengabdi ke kerajaan awalnya itu ditarik oleh bangsa Belanda menjadi pegawai mereka untuk mengabdi kepada mereka, dijadikan administrasi negara untuk keperluan orang Belanda seperti itu. Yang kedua, upacara dan tata cara berlaku di istana kerajaan yang disederhanakan, dengan demikian ikatan tradisi dan kehidupan pribumi menjadi lemah. Jadi karena tadi orang-orang yang mengabdi ke kerajaan sudah ditarik oleh bangsa Eropa, dijadikan pegawainya, digaji. Jadi orang-orang yang mengabdi ke kerajaan itu semakin menipis, sehingga karena orang-orang Eropa ini individual, jadi ikatan kekeluargaan yang tadinya di kerajaan itu sangat ketat, sangat erat, semakin lama semakin menipis, sehingga kita lihat sampai sekarang dampaknya itu kita egois, kita individualis, kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, dengan merosotnya peranan politik, maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Jadi mereka tidak lagi mempertahankan kerajaannya, tapi mereka mulai beralih bidang ke bidang seni dan budaya. Contoh,
Pakubuwono V memerintahkan penulisan surat Centini. Jadi orang itu mundur, mereka menjadi orang-orang karya, orang berkarya, bukan lagi mempertahankan kerajaannya seperti itu. Selanjutnya, budaya barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Iya, rusak. Karena orangnya itu masuk, mereka memang tidak memaksakan budayanya, tapi secara tidak langsung mereka dengan kebudayaan mereka yang suka minum, yang suka berpakaian mini, yang suka disco, juga suka musik, itu mulai merusak sendi-sendi tradisi Indonesia pada saat itu. Jadi mereka tidak memaksakan, tapi mereka sudah membuka secara terang-terangan kebudayaan mereka. Jadi itulah membuat kebudayaan orang barat atau bangsa barat secara sudah meluas seperti itu. Selanjutnya, birokrat atau penggunaan bahasa Belanda sebagai simbol status mereka. Jadi kalau orang bangsa Belanda tidak mengajarkan orang Indonesia untuk berbahasa Belanda, makanya kita orang Indonesia tidak satu orang pun yang bisa berbahasa Belanda. Tetapi orang Belanda akan mengangkat orang Indonesia yang pintar, yang bisa dimanfaatkan, diajari berbahasa Belanda itu untuk kepentingan mereka, bukan semua masyarakat Indonesia, tapi orang-orang tertentu yang ingin dimanfaatkan oleh Belanda diajari bahasa Belanda seperti itu. Selanjutnya, masuknya agama Katolik dan Protestan. Seperti kita ketahui, bangsa Barat masuk ke Indonesia itu membawa kepercayaannya atau membawa agamanya itu ke agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Spanyol, sedangkan Protestan dibawa bangsa Portugis dan Belanda seperti itu. Makanya sampai sekarang di Maluku, di Papua, bahkan orang-orang Batak, orang-orang pedalaman seperti kita itu banyak menganut agama Kristen atau Katolik itu karena yang tadinya orang Belanda ini masuk ke Indonesia, mereka awalnya itu di pinggir perairan atau di pelabuhan atau di pinggir pantai. Tetapi karena sudah berkembang di sana agama Islam dan agama Islam, jadi mereka tidak bisa menyentuh orang-orang yang di tepi sungai, sehingga mereka masuk ke pedalaman dan menyebarkan agamanya dan kepercayaannya seperti itu. Makanya orang-orang Batak, orang-orang pegunungan banyak yang menganut agama Protestan. Selanjutnya, dampak di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, salah satu dampaknya orang-orang yang pintar, orang-orang yang dibutuhkan oleh orang Belanda, yang dipekerjakan di administrasinya, dididik, disekolahkan, mereka dimanfaatkan untuk pendidikannya, yang kemudian mereka dibayar murah. Jadi mereka udah sekolah tinggi tapi gajinya sangat murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya ada kecenderungan politik dan kebudayaan dimasukkan melalui pendidikan. Jadi kebudayaan dan politik orang-orang Belanda seperti yang Ibu katakan, orang-orang Indonesia yang mau belajar itu dicekokin politik dan kebudayaan orang Belanda. Selanjutnya, masalahnya akses untuk pendidikan dibatasi oleh mereka. Ini seperti yang katakan. Jadi orang-orang kerajaan, orang-orang yang bisa dimanfaatkan, orang-orang pintar yang bisa di bawah ketiak oleh Belanda itu adalah orang yang disekolahkan seperti itu. Bukan semua kalangan, tapi hanya orang-orang berada, orang-orang yang punya kedudukan di Indonesia. Cuman itu yang bisa mengenyam pendidikan seperti itu. Baru selanjutnya, lama-kelamaan hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Akibatnya, alhasil melalui kemunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia, mulai dari berdirinya Budi Utomo, maksudnya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan inilah yang menyebabkan nanti adanya perlawanan-perlawanan terhadap Belanda karena ada yang tidak sesuai atau ada yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Orang-orang terdidik tadi yang awalnya dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk mengabdi kepada mereka, mulai memikirkan nasib Indonesia. Mereka mulai mendirikan kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok terpendidik, kelompok-kelompok orang yang ingin memberontak dan melawan bangsa Belanda seperti itu.
Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Kalau jika ada yang kurang jelas, kurang dipahami, atau pernah membaca buku-buku, bisa didiskusikan, tanyakan Ibu melalui WA, boleh. Biar diskusi kita berkembang, ilmu semakin luas. See you, goodbye.